Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Suara UKM. Yeay. Tahun ini keceplosan teman-teman, sorry. Kali ini, kali ini aku gak sendirian, aku ditemani sama seseorang dari divisi khusus. Wow, khusus. Siapakah beliau? Si asik beliau. Siapakah beliau? Beliau berasal dari UKM Tahfizul Quran nih teman-teman. Wah, jadi ini khusus ya untuk teman-teman Muslim ya. Soalnya akan menghafalkan Al-Quran. Jadi teman-teman yang lain boleh didengerin. Siapa tahu kepo nih tentang isinya ya kan. Oke, dari Tahfizul Quran langsung saja aku panggil masnya. Selamat malam Kak Hari. Oke, selamat malam Mas Sultan atau Fatih nih? Fatih Mas. Panggil saya Fatih saja. Oh, Jangan ya. Sultan, kegeeran. Oke, Oke. selamat malam Fatih. Apa kabar Mas Hari? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Fatih sendiri? Sehat walafiat luar biasa. Alhamdulillah. Soalnya mau menghadapi UAS Mas, harus dalam keadaan fit gitu. Oh iya, harus semangat. Betul ya? Sebelum kita Patut. lanjut, kenalan dulu dong Mas Hari ini dari teman-teman pendengar. Mungkin pingin kenal dong pastinya sama Mas Hari. Ini Mas Hari siapa? Angkatan berapa? Jurusan apa? Sama asal daerah Mas? Siapa tahu ada yang satu daerah ya kan? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Haryawan Widi Nugroho dari Prodi Statistika UNER, Angkatan 18, asal daerah Siwonogiri, Jawa Tengah, kalau tahu. Itu Iya, mungkin Mas? sampingnya Jogja. Iya kan? Iya, tahu ya Mas? Wah, saya pernah mampir Mas. Ada rumah teman juga di sana. Lumayan asri ya Wonogiri ya. Gimana Mas? Lumayan asri Wonogiri, masih banyak hutan-hutannya. Alhamdulillah. Oke. Gini Mas, jadi ini aku sama teman-teman pendengar pengen tahu nih Mas tentang UKM Tahfizul Qurannya UNER. Boleh ya Mas tanya-tanya ya, Mas Hari? Boleh banget dong. Oh iya, sorry, ini aku panggil Kak kok masih. Ih, kan Kak lebih keren. Oh, sekarang boleh. Oke. Oke, Kak. Jadi UKM Tahfizul Quran itu apa sih, Kak? Singkatnya mungkin dari Kak Hari. Oke, jadi seperti yang diketahui teman-teman mahasiswa, UKM Tahfidz Quran itu salah satu UKM yang ada di divisi khusus gitu kan. Nah, UKM ini itu UKM yang fokusnya pada pendidikan, pendalaman, sama pengamalan Tahfidzul Quran atau hafalan Quran gitu kan. Baru aja berdiri sih sebenarnya tahun 2016 kemarin. Itu masuknya kalau nggak salah di XK Rektor mengenai beasiswa menghafal kitab suci. Jadi ini masuknya di situ. Nah, terus UKM juga berdiri atas dasar SK itu gitu kan. Visinya pun juga sesuai dengan namanya. Jadi mewadahi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjaga dan menambah hafalan Quran. Jadi nggak cuman teman-teman yang udah hafal terus dijaga di situ, tapi juga ada wadah buat teman-teman yang mau nambah ataupun baru, tapi udah punya setidaknya apa ya, dasar-dasar lah untuk bisa kehafalan sendiri. Gitu. Kalau teman-teman bukan mau Mas, bukan mau nambah, misalnya sudah hafal 30 juznya gitu Mas, itu masih diterima nggak di UKM Tahfizul Quran Mas? Bisa banget dong. Jadi di sini Malah tuh jadi nanti pelatih mungkin langsung. iya, istilahnya bukan pelatih. Jadi di UKM kita nanti di UKM TG itu ada model sistem setoran. Nah, di sistem setoran itu nanti kan dibagi kelasnya, kelas cowok cewek gitu kan, atau akhwat sama ikhwan gitu kan. Nah, buat yang udah pernah misalkan dia dapat beasiswa atau dengan kata lain dia itu udah diuji minimal 5 juz, kalau 30 juz kan pasti dia udah wow banget itu. Nah, nanti dia pasti jadi salah satu teman jadi setor itu yang uji. Walah, keren. Itu Mas, sorry Mas nih ya nanya. Itu berarti yang jadi pengunci itu dapat itu nggak Mas? Cuan. Atau dapat reward apa gitu Mas dari kampus SKP gitu Mas? Sorry, jadi nggak nguji sih, karena nguji kan kayak di ujian gitu ya. Mirip seperti pendamping gitu, pendamping buat teman-teman reguler atau teman-teman yang lain yang masih di bawah 5 juz lah buat hafalannya nambah kayak gitu. Kalau dapat cuan atau enggak, sepertinya enggak. Tapi dari menjadi pendamping itu nanti teman-teman juga dapat
aktif dan direkomendasikan jadi pengurus juga, baiklah benefitnya kalau bisa jadi seperti itu. Wah, iya iya iya. Pahala is number one tapi kan ya Mas ya. Barokah. BTW, Iya, Mas, pastinya kalau aku pernah denger nih Mas kegiatan-kegiatan dari UKM Tahfizul Quran. Itu lumayan banyak nggak sih Mas? Ada iya lumayan tiga. banget. Apa saja sih Mas kalau boleh tahu Mas selain hafalan, setoran gitu Mas? Oke, jadi sebelum kita tahu programnya apa aja, itu kan program kan dikeluarkan atau dibuat di masing-masing departemen gitu kan. Nah, departemen itu sendiri di UKMTG itu ada 5. Yang satu itu kelas tafid yang tak sebut tadi di awal, terus departemen Darusah, Munakosya, Syiar, dan Ukwa. Nah, ini disebutin satu-satu programnya. Singkat Mas. Oh, singkat aja ya. Misalkan untuk departemen tafid. Tafid itu fokusnya pemeliharaan hafalan Al-Quran. Nanti ada juga kegiatan tasmian yang dikelola oleh Departemen Munakosya, tapi orang-orangnya nanti juga koordinasi sama di kelas tafid ini nanti. Kayak gitu. Nah, kemudian misalkan untuk Departemen Syiar itu tanggung jawabnya full di media sosial. Kalau Departemen Ukhuwah ya seperti humasnya UKMTG lah. Nanti dia fungsinya ngadain acara yang mempererat hubungan antar santri atau juga antar UKM. Jadi kan ada di UKMTG UNER sama misalkan UKM yang semirip, misalkan UKMTG-nya kampus lain, UNESA atau WINSA gitu misalkan. Terus satu lagi yang sempat asing tadi Munakosya ya. Jadi Munakosya itu programnya tasmian mingguan, tergantung sih, ada yang program mingguan, ada yang bulanan, tergantung periode juga. Terus yang menyelenggarain koordinatornya pengujian beasiswa, nanti misalkan mau ambil beasiswa tafid itu juga kegiatan yang koordinasiin Departemen Munakosya. Seperti itu gambaran umumnya. Banyak sih itu juga. Dari penamaan-penamaannya itu aku kepo-kepo nih, kan salah pakai bahasa Arab. Unik, nggak ada duanya. Oh iya Mas. Betul Mas, ini kan kegiatan-kegiatannya itu ada yang mirip atau nggak ada yang mirip Mas sama UKM kerohanian Islam Mas? Kalau dibilang mirip sih sepertinya enggak ya. Mungkin yang mirip itu di Syiar ya. Karena kan ya tahu lah punya departemen medsos masing-masing kan, atau media dan informasi kan. Nah, kita namanya di situ Syiar. Kalau yang lain sepertinya enggak sih. Misalkan di Munakosya pun ujian sertifikasi itu juga UKMKI enggak ada. Terus apalagi ya? Mungkin yang itu aja ada sih. Yang Departemen Ukhuwah itu kan misalkan kegiatan antar UKM itu kan mungkin UKMKI juga mungkin ya, nggak tahu tempatnya kayak gimana. Setiap UKM juga punya pasti Iya, setiap UKM ya, nah, kayak studi banding gitu loh, kayak gitu. Wah lah ya, jadi unik yang benar-benar ya Mas, khusus UKM Tahfizul Quran. Wah, oh iya Mas, ini aku terceletuk nih pertanyaan. Setiap anggota dari UKM Tahfizul Quran itu penerima beasiswa nggak sih Mas? Kalau setiap anggota enggak. Jadi penerima beasiswa nanti dia itu sebagai tasmi. Tasmi itu siapa sih? Tasmi itu dia adalah orang yang baca saat tasmian mingguan atau bulanan lah, tergantung periodenya gitu ya, urusannya. Jadi ada anggota UKM yang bukan penerima beasiswa, karena juga ada kategori anggota kan, anggota reguler atau santri reguler, kita nyebutnya santri anggota itu. Santri reguler sama santri khusus. Nah, santri reguler itu santri yang belum dapat minimal 3 atau 2,5 ke atas itu loh. Oh iya. Kayak gitu. Nanti ada aturan sendiri kok buat yang santri khusus itu. Nah, yang reguler itu di bawah itu tadi. Kalau persentasenya kira-kira Mas dari seluruh santri di UKM Tahfizul Quran penerimanya berapa persen Mas? Penerima beasiswa maksudnya. Kalau penerima sih berapa ya kira-kira ya? 20% bisa nggak ya? Walah ya, penerima beasiswa Tahfizul Quran itu ada batasannya nggak sih Mas? Jadi bisa saja nggak sih Mas kalau seluruh 100% gitu menerima beasiswa itu bisa saja kan? Kalau memang benar-benar hafal. Jadi
di ujiannya itu kita nggak batasi kuotanya, sebanyak-banyaknya malah. Itu Oh, katanya malah bangga rektornya gitu kan. oh, oh, Uh, oh. Ini kabar yang baik nih, penting Mas. bisa di atas KKM lah istilahnya nanti pas ujian. Jadi kabar baik buat teman-teman pendengar yang dari SMA nih yang butuh beasiswa dan tahfidz rupanya ya bisa join UKM Tahfidzul Quran. Wah, keren. Oh iya Mas, ini Mas pertanyaan selanjutnya Mas ini kayaknya paling disukai nih Mas sama teman-teman speaker lainnya. Yaitu kenangan apa sih Mas yang paling memorable, yang paling berkesan selama Mas Haryawan ini aku manggil Mas lagi ya. Keceplosan nggak apa-apa lah ya. Iya, Selama Mas apa Hari sembarang. selama Mas Haryawan berada di UKM Tahfidzul Quran Mas. Yang paling berkesan gitu. Mana gue kan ya. Heeh. Eh, aku jadi pengurus kan tahun kemarin Heeh. sebagai ketua departemen Munakosya, dan yang paling mengesankan itu ya karena tahun kemarin kan tahun apa ya, transisi kan dari offline ke online, ya tau lah kayak gitu, dan semua hal yang digarap di konsep mulai dari nol, ada yang mulai dari nol tapi ada yang lanjutin dari tahun sebelumnya itu kan ya tinggal lanjutin. Nah tapi setelah kita kerjain itu teman-teman juga udah ngerain semuanya. Nah dari situ kita tahulah arti sebuah perjuangan kayak gitu Waduh, di UKM. berjuang bersama Iya, teman-teman ya. Oh itu, iya sih. Kayak, iya pastinya. Ya itu kaget kan. memorable. Ya pasti UKM lain juga kayak gitu sih. Tapi kalau yang kenangan di luar transisi itu mungkin pas tasmian ya. Karena Departemen Pengawasan kan tiap 2 minggu sekali, Mm-mm. seingatku, itu ngadain tasmian. Mm-mm. Jadi nanti misalkan data minggu ini 5 orang, juz 1 sampai juz 5 kayak gitu. Oh, itu sih. Kesibukan itu ya Mas ya, yang berkenang, yang berkesan Iya selalu ya kayak Mas. gitu. Oh iya Mas, thank you Mas. Itu selanjutnya Mas, kenapa sih Mas dari teman-teman pendengar ini harus join UKM Tahfidzul Quran? Nah, kenapa sih teman-teman harus masuk ke sini itu yang nggak UKM TG? Karena yang pertama, teman-teman tahu akademis itu penting ya, harus Yap. penting. Tapi ingat bahwa kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai manusia, kan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Ah, ah. Nah, salah satu cara kita beribadah itu ya kita baca Quran, kita menghafalkan, kalau bisa kita mengamalkan gitu kan. Nah, salah satu sarana yang ada di UNED itu juga ada UKTG yang bisa nambah hafalan, menjaga juga hafalannya, dan juga teman-teman kalau cari relasi pun ada di sini. Insya Allah dapat lah kalau mau apa, kalau mau beasiswa ada. Mm-mm. Yang penting ada syarat dan ketentuan berlaku lah ya. Iya kalau Ada nggak salah itu harus ngajinya lancar kan ya minimal ya Mas. minimal bisa ngaji lah. Mm-mm. Nanti syarat-syaratnya mungkin ya bacaannya pas, panjang pendeknya oke kayak gitu. Nanti lebih lanjut adalah syaratnya. Mm-mm. Setuju tuh Mas. Jadi nggak cuma akademiknya kan yang diurus. Kalau kata orang itu berotak Jerman berhati Makkah. Iya. Iya betul. Jadi ya kalau misalnya akademik tinggi, kalau hati nggak bersih gimana gitu sih. Iya, 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 dua, dua, dua. Oh iya Mas, Kayak gitu BTW harusnya. ini kalau untuk teman-teman yang memang belum punya hafalan sama sekali, tapi memang ngajinya lancar dan berminat join itu sangat terbuka kan nih Mas? Diusahakan banget itu udah setidaknya ngantongin juz 30 lah. Soalnya Hmm. itu modal buat teman-teman nanti bisa menghafal. Soalnya kan Oh iya. nanti yang santri reguler atau santri buru-buru hafalan itu Mm-mm. nanti didampingi oleh si Tasmi tadi. Siapa Tasmi? Tasmi itu yang terima beasiswa tadi. Mm-mm, Kayak iya. gitu. Kalau Heeh. si Tasmi sendiri, dia itu santri yang nanti didampingi langsung oleh Ustadz, Ustazah. Iya. Kayak gitu. Tasmi ini jadi kayak pengasuh gitu ya Mas. Ya kayak pengasuh kayak gitulah, pengasuh hafalan. Nemenin teman-teman progresnya kayak gimana, kayak gitu. Iya, iya, itu iya. Sip. Aku makin dapat nih pasti berkesan sih seorang Tasmi itu punya adik-adik ya kan. Ya pastinya. Insya Allah berkah. Oh iya pasti berkah sekali. Terakhir Mas ini dari teman-teman pendengar, dari teman-teman SMA atau teman-teman ini eh, mahasiswa tahun pertama yang mungkin pengen join nih. Ini bisa ngepoin lebih lanjut tentang UKM Tahfidzul Quran lewat mana nih Mas? Oh iya, kita ada satu kontak CP mungkin bisa dihubungi. Namanya Ah, Mas Nauris nih.
Mungkin bisa catat ya, 0822 Heeh. 3485 58582. Aku ulangin, 0822 3485 8582 kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman. Aku gak hafal, tapi teman-teman pasti bisa ulang lagi kan rekamannya. Terus Mas, untuk Instagramnya Mas? Untuk Instagramnya bisa diakses langsung di UKMTG. Langsung ketemu nanti insya Allah. Oke, jadi langsung ya teman-temannya @UKMTG Ya. ini. Bagi teman-teman yang memang berminat. UKMTG UNER. Oh, ketinggalan unernya. Langsung ya teman-teman @UKMTG Unair gitu. Langsung follow juga teman-teman yang mungkin berminat banget dan ambis, biar nggak lupa ya kan nanti kan kalau udah masuk remindernya kan udah di follow. Yes. Oke, itu aja sih Mas Hari yang pengen kita ketahui. Terima kasih banyak Mas Hari sudah berkenan hadir, Oke, udah mau menemani sama-sama. kita, udah mau ditanya-tanyain. Makasih Mas. Oh iya, sekian podcast kita pada hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan setia selalu subscribe juga dari podcast Suara UKM. Stay tune terus teman-teman karena kita hampir selesai. Ini kita udah episode ke-37 nih atau 38. Ya, habis ini 43. Stay tune terus teman-teman dan subscribe, like, komen semuanya, share. Oke, sekian dari aku dan Mas Hari UKMTQ UNER. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa daftar UKMTQ. Yeah. Sudah